Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Creative Channel. Sama gue Malvin, dan sudah akhir bulan Juni 2025, udah setengah tahun kita lewatin ya di tahun ini. Dan ya nggak berasa banget, dan seperti biasa tiap akhir bulan gue bakal share ke kalian gadget of the month. Gadget-gadget apa aja yang seru, yang keren, bermanfaat selama sebulan terakhir. Dan ya selama bulan Juni ini memang yang paling happening, ya mungkin teman-teman semua tahu, adalah Nintendo Switch 2. Makanya di video kali ini gue pengen dedicate untuk share aksesoris apa aja yang gue udah cobain selama sebulan ini ya, terutama buat si Nintendo Switch 2. Dan juga bakalan ada buat aksesoris-aksesoris lain sih yang bermanfaat buat kehidupan kalian pastinya. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So, ini dia untuk Nintendo Switch 2, yang mana gue juga udah pernah share ya experience selama seminggu make di si konsol handheldnya Nintendo ini. Dan memang sekarang harganya tuh udah turun banget, udah mendekati SRP lah bisa dibilang. Jadi udah ya bisa dibilang boleh kalau kalian pengen beli. Nah, sekarang gue pengen share juga beberapa aksesoris, dan dimana di video itu juga sebenarnya gue udah share 3 yang utama. Yang pertama langsung aja kita mulai dari ya bagian layarnya, pelindung layarnya, yaitu screen protector, yang mana ini gue pakai tempered glass yang tipenya anti glare dari brand JSOX. Nah, Nintendo Switch 2 sendiri memang udah ada screen protector bawaan yang nggak boleh dicabut ya. Ingat ya, nggak boleh dicabut gitu. Kenapanya nanti kalian cari sendiri aja. Cuma screen protector bawaannya sayangnya itu kurang oke kualitasnya. Satu, dia gampang lecet. Kedua, dia itu gampang nempel sidik jari. Dan ketiga juga lumayan cepat kotor gitu, berdebu ya. Makanya gue mau rekomend si anti glare yang tempered glass ini, yang mana dia itu bikin sidik jarinya jadi lumayan minim ya, nggak terlalu nempel, debu juga nggak terlalu nempel. Plus dia juga bisa mengurangin kayak pantulan cahaya kayak gitu. Jadi kalau kalian main di outdoor juga bakalan lebih enak. Dan ini gue juga di Nintendo Switch 1 udah dari awal pakai screen protector yang matte ya, karena kita kan masih sering pakai fingerprint sidik jari. Dan di panelnya sendiri karena panelnya IPS kan, warna hitamnya itu dia nggak terlalu pekat. Jadi buat pakai screen protector matte yang memang ada sedikit kayak abu-abunya, jadi nggak terlalu ada masalah. Kalau di layar yang OLED mungkin baru berasa kayak warna hitamnya, jadi nggak terlalu hitam kalau kalian pakai si tempered glass matte ini. Harganya juga terjangkau banget, cuma di 99.000 aja gue belinya. Jadi nanti dapat 2 biji udah itu ya. Linknya semua seperti biasa ada di bawah. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah case-nya, yang mana ini juga gue masih pakai dari JSOX ya, JSOX ergonomic case. Dan sesuai namanya, karena memang Switch 2 ini ergonomiknya agak kurang ya. Jadi Joy-Con-nya ini memang dia nggak ada semacam kayak gripnya, yang mana bikin tangan itu cepet capek kalau pegang. Dan ini juga karena Nintendo Switch-nya lebih gede, lebih berat ya, jadi memang berasa banget di tangan. Makanya gue ngerasa case itu kalau kalian pengen beli, yang minimal harus ada si gripnya ini ya. Jadi dia lebih enak di tangan, lebih nyaman buat dipakai buat main yang lama. Nah, sebenarnya gue itu kemarin sempat nyobain satu case lagi dari Spigen ya. Kalau kalian lihat di Mega Unboxing, namanya adalah Spigen Dual Grip, yang mana ini juga menurut gue case yang oke banget ya. Dan kerennya adalah case ini kalian tuh bisa masukin ke dalam docknya, jadi kalian nggak usah copot case-nya. Cuma sayangnya adalah dia itu kita nggak bisa detach bagian Joy-Con-nya, jadi kayak harus ngebuka lagi gitu. Mungkin cocok kalau kalian yang ada controller ekstra, jadi Switch-nya tinggal di dock aja, terus bisa langsung main pakai controller yang ekstranya tadi. Dan dari segi gripnya juga ini ergonomiknya jauh lebih nyaman, jadi kalau kalian buat pegang si handheldnya tuh lebih pakem, lebih mantep gitu. Jadi sebenarnya memang idealnya adalah menurut gua casing yang oke adalah satu, yang punya grip belakang kayak gini, dan kedua bisa dicopot Joy-Con-nya. Jadi kalau ada nanti gua akan taruh juga di bawah, tapi kalau kalian ada rekomendasi, share juga di kolom komen. Oke, lanjut. Kalau kalian pengen bawa-bawa Switch kalian keluar, gua rasa ini juga bakalan wajib banget. Kenapa? Karena Nintendo Switch ini ya, kalau kalian pakai masukin tas dengan kondisi kayak gini, analognya kan bisa ngedrift lama-lama gitu. Dan itu masih terjadi ya di Nintendo Switch 2, namanya Joy-Con drift. Itu kayak kemarin salah satu komen terbanyak yang ngomongin si driftnya ini yang masih terjadi. Makanya penting banget buat kalian punya case. Dan ini gua beli dari brand namanya JYS ya. Case-nya terjangkau banget, di bawah 100.000. Dan ini kalian bisa masukin, sama ada case-nya juga, posisinya jadi cukup lapang, dan ada 10 storage buat cartridge-nya Nintendo Switch gitu. Nah, di bagian atasnya juga kalian masih bisa selipin kayak mungkin kabel-kabel gitu ya, kabel charger. Walaupun charger kayaknya nggak bisa kita bawa yang tebel-tebel, mungkin bisa kalau ada charger yang tipis-tipis. Nanti gue juga coba rekomen ya. Dan ini sendiri sebenarnya kalau kalian pengen beli tapi kalian lebih sering bawa keseluruhan ya, karena gue sendiri kemarin sempat juga bawa ke keluarga, kayak perlu bawa dock, controller gitu. Gue rekomen satu lagi, nama brandnya adalah Ine, yaitu 2-in-1 split carrying case. Kenapa split? Karena dia itu bisa dicopot aja bagian atasnya atau bagian yang kecil kayak gini doang, dan di bagian bawahnya ada yang lebih gedenya buat kalian taruh dock, taruh controller, kaset gitu-gitu, bisa ada di bagian bawahnya. Jadi bisa buat travel, bisa buat ya kalau kalian bawa semua gitu kan. Karena kan sekarang posisinya si Nintendo itu belum ada third party dock, jadi harus bawa dock yang gedenya.
Memang harganya kayak kalau nggak salah sekitar 400.000 ya. Jadi lebih mahal, kalau ini cuma 100.000 aja, tapi yang itu bisa 2-in-1 tadi. Menariknya gitu. Jadi kalau gua mungkin nggak beli ini, gua akan beli yang itu sih dari awal gitu. Jadi itu yang gua bisa rekomend. Oke, sip, kita lanjut lagi. Nah, kalau case-nya udah dan kalian pengen bawa sama tas, nah ini bisa jadi tas yang oke juga, atau EDC bag ya, Everyday Carry Bag dari Tomtok, kodenya T26. Ini adalah sebuah sling bag ya, yang luas banget, dan ini cocok buat handheld gaming ya, kayak Nintendo Switch 2, bisa buat Steam Deck, ROG Ally. Nah, dia kompartemen utamanya ini, kalau kalian pakein case ini bisa kalian masukin dengan gampang ya, jadi tutup bukanya juga oke, dan kalian bisa selipin aksesoris lain juga. Nanti kita juga kasih kalian lihat ya kurang lebih load outnya kayak gimana. Gue juga pernah bahas ini tas lengkap di YouTube channel Best Indotech ya, soal buat jadi tas travel bisa bawa apa aja, gue pernah bahas lengkap. Jadi dicek di sana buat kalian yang lagi nyariin. Dan ini juga menurut gue ukurannya oke, kapasitasnya 6,5 liter, kompartemennya banyak ya, depan belakang kiri kanannya ada juga nih ya, di belakang juga ada. Dan ya secara overall highly recommend sih. Secara bahan juga tebel-tebel, jadi paddingnya oke buat kalian bawa-bawa barang-barang gadget-gadget yang berharga di sini. Harganya aja nih yang memang lumayan, di sekitar 1,2 jutaan gitu ya. Cuma buat kalian yang memang ya suka travel dan perlu tas yang gede ya, sling yang masih stylish dan juga build quality oke, ya ini bisa jadi rekomendasi. Lanjut. Oke, next gue pengen rekomendasi controller. Ya, yang pertama kalau kalian pengen yang kecil buat dibawa-bawa jalan aja, ada ini dia namanya 8BitDo Lite 2. Ya, yang mana ini tuh kemarin memang pernah gue share soal compatibility-nya, dia nggak bisa, tapi ternyata sekarang udah bisa tinggal software update aja dari aplikasi 8BitDo di PC ya, dan kalian bisa langsung update software-nya, terus dia bisa kompatibel juga ke Nintendo Switch 2. Nah, ini secara layout juga kayak standarnya Nintendo ya, dia XY-nya juga udah bener, terus ada shoulder juga, dan ukurannya super duper compact ya, ada analognya juga. Jadi kalau kalian buat main game-game bermacam-macam ini udah oke, lebih enak pastinya dibandingin pakai Joy-Con yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau kalian pengen yang ergonomis ya dan bisa dipakai buat tabletnya Nintendo Switch, ada GameSir G8 Pro. Jadi ini tuh sebenarnya controller Bluetooth yang bisa di-expand ya. Jadi sebenarnya dia tuh desainnya buat tablet, tapi ternyata buat Nintendo Switch itu juga cocok banget, dan ini juga jauh lebih ergonomis ya dibandingin sama controller atau Joy-Con bawaannya si Nintendo Switch. Dan ini tinggal dijepit aja terus di-connect via wireless. Cuma memang ini mesti dicas aja ya, karena dia menggunakan baterai ya, sama sih ini juga mesti dicas terpisah menggunakan USB Type-C. Nah, kalau kalian ada budget lebih, gua rekomen banget buat cobain si Nintendo Switch 2 Pro controllernya ya, karena ini bener-bener ya dibuat untuk si Nintendo Switch 2 gitu ya. Satu yang menurut gua asik banget adalah si analognya ini ya, yang gua kayak ngerasa ini tuh nggak pernah ada controller yang analognya sesmooth ini. Ini tuh bener-bener grippy-nya enak banget, motion-nya juga enak banget. Buat main Mario Kart World terutama ya, yang butuh pergerakan-pergerakan gesit, ini bakalan sangat-sangat asik. Cuma memang bagian di pad-nya nih yang menurut gua agak sensitif ya, buat main fighting games ini terlalu sensitif aja sih menurut gua. Cuma secara bahan, secara feeling premiumnya ini enak banget ya. Tombol-tombolnya juga gede-gede banget, dan ya memang sesuai mungkin bisa dibilang sama harganya yang nggak murah gitu kan, yaitu di 1,3 juta rupiah. Nah, di antara controller ini juga baru controller ini yang punya fitur paling utama, yang paling unik bisa dibilang, atau paling pembeda di antara lain, yaitu dia bisa ngidupin Nintendo Switch-nya dari posisi mati. Taruh di dock itu di TV atau di mana, kalau kalian pengen hidupin tinggal pencet home aja. Itu dia langsung otomatis hidup, dan ada bunyinya sekarang kalau di Nintendo Switch 2 itu. Satisfying gitu bunyinya. Nah, untuk harganya sendiri, untuk yang 8BitDo itu sekitar 300.000, dan yang untuk G8 itu sekitar 600.000-an. Oke, kita lanjut lagi. Oke, buat kalian yang mungkin tadi nggak mau beli controller tapi pengen bikin Joy-Con-nya jadi lebih nyaman, kan memang kita tuh dapat dari bawaannya, yaitu si handheld-nya ini ya, biar bisa dipakai. Cuma sayangnya kalau kalian pakai case, ini tuh jadi nggak bisa dipakai gitu kan. Makanya mau nggak mau kita cari solusi, dan gue sendiri nemuin satu buah grip ya, grip case dari brand Ine, yang mana ini juga fungsinya selain buat gripnya tadi ya, bisa ditempel nih ya, dua, dia juga bisa buat ngecas
gitu. Ada USB-C-nya di bagian atas, jadi kalian bisa sambil ngecas pakai controllernya gitu. Nggak usah dibalikin lagi ke Joy-Con-nya. Nah, yang mana di bawaannya ini nggak bisa. Jadi dengan grip case ini kalian juga bisa bikin posisi tangannya jadi lebih ergonomis ya. Ada kayak miring gitu kan. Jadi nggak terlalu kayak tegang gitu, harus vertikal banget kalau kita pakai Joy-Con-nya. Jadi ini bisa lebih miring, lebih relax kayak gitu. Dan ya benefitnya juga kalau memang pakai Joy-Con aja, itu juga bisa buat ngidupin si Nintendo Switch 2-nya dari sleep. Jadi go. Lanjut, nah buat Nintendo Switch 2 itu ada fitur baru namanya Game Chat, yang mana sekarang kita tuh bisa kayak semacam video call menggunakan kamera yang ditempelin ke Nintendo Switch 2-nya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, di Switch 2 ini kompatibel sama kamera. Jadi kamera apapun, mulai dari kamera DSLR sampai ke webcam. Yes, jadi kalau kalian punya webcam, Logitech atau apapun yang nggak kepake, itu kalian bisa colokin aja pakai USB Type-C atau USB-nya ke dock-nya, dan dia akan bertindak sebagai USB kamera dari si Switch 2-nya. Cuma kalau kalian pengen something yang unik, yang keren, yang lucu ya, nah gue menemukan satu produk yang keren banget, namanya ini dia, Piranha Plan Camera. Dadah. Ini sebuah webcam juga yang memang dibikin sama brand third party aksesorisnya Nintendo, adalah Hori. Ya, jadi kalau kalian yang pakai aksesorisnya Hori mungkin udah familiar. Dan ini sendiri sebuah kamera yang unik banget ya bentuknya ya. Satu, dia itu ya kayak Piranha Plan-nya Mario Bros ya, kalau kalian tahu ya. Dan dia itu juga bisa ditutup. Jadi ada privacy cover-nya. Jadi kalau kalian nggak pakai tinggal ditutup aja. Dan bisa dibuka bentuknya kayak gini. Angle-nya bisa diatur-atur juga. Dan dia itu ada sebuah pot ya. Potnya ini fungsinya adalah buat ditaruh. Bisa ditaruh juga di meja. Atau kalian bisa jepit ini di TV. Tuh, ada stand-nya, yang mana kalian tinggal jepit aja di TV-nya, dan kita bisa pakai ini taruh di atas TV. Dan yang berikutnya juga satu lagi yang keren adalah dia itu bisa dicopot ya. Jadi dia ada port USB Type-C-nya, dan ini bisa dicolok langsung ke Nintendo Switch-nya. Tuh, dia langsung jadi kamera direct, jadi kalau kalian main itu bisa langsung ya depan muka gitu. Beda sama kamera yang bawaannya official Nintendo Switch 2, yang mana dia itu nggak bisa kayak gini. Cuma memang catatan utamanya adalah kamera ini resolusinya kurang, dia itu cuma 480p aja, jadi gambarnya agak burik. Walaupun yang menurut gua karena ini tuh buat streaming, dia itu nggak perlu kamera yang bagus-bagus gimana banget juga sih. Makanya gue bilang tadi kalau kalian ada webcam yang nggak kepake, itu juga bakalan works aja gitu, karena dia cuma ngambil gambar sedikit gitu. Ya catatan aja untuk Game Chat sendiri memang fiturnya harus menggunakan Nintendo Switch Online ya, jadi kalian itu mesti ya punya membership untuk bisa pakai si Game Chat-nya tadi. Nah untuk harganya sendiri, untuk si webcam Hori ini dijual di harga 699.000, gue dapetnya sedikit lebih murah dibandingin sama webcam OEM-nya Nintendo Switch 2 yang harganya sekitar 850 ribuan. Cuman memang yang webcam Nintendo Switch 2 tuh resolusinya 1080p. Sip, itu tadi, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita ngomongin si dock-nya sendiri. Memang saat ini di Indonesia itu belum ada yang jual third party dock. Jadi kalau kalian pengen main ini TV, kalian harus bawa ini kemana-mana. Kayak gue kadang main di lantai 1, gue mesti taruh ini. Di lantai 2, gue mesti bawa. Atau kadang gue ke rumah orang tua, gue mesti bawa juga. Cuma memang alternatifnya sekarang adalah, kalau gue bisa kasih tips, itu kita bisa siapin kayak charger sama HDMI aja. Nah untuk chargernya sendiri, rekomennya adalah yang menggunakan protokol PD atau Power Delivery, karena Switch 2 itu sekarang udah pakai PD compliant. Jadi semua charger yang PD itu bakalan kompatibel dan nggak bakal nge-break si Nintendo Switch 2-nya. Tenang aja. Gue sendiri dari Switch 1 ini gue udah testing berbagai macam dock dan semuanya aman, walaupun kata orang banyak resiko bakal nge-break. Gue sendiri ya sampai sekarang masih aman-aman aja ya si Nintendo Switch 1 ya, yang dari 2017 gitu. Nah untuk chargernya sendiri, gue rekomen ada ini dia dari brand Anker. Ya ini adalah Anker Gun Charger 140 watt. Yang mana ini kerennya adalah satu ya, tadi kalian bisa lihat bisa dilipat, jadi dia nggak makan tempat. Kedua, dia itu ada layar di bagian belakangnya ini nunjukin berapa watt yang dipakai buat ngecas device-nya. Dan yang ketiga adalah portnya itu posisinya di bagian bawah. Gitu. Jadi kalau kalian colok ini ke dinding, dia itu nggak jatuh ya chargernya, karena posisi kabelnya emang udah di bawah, jadi dia nggak ada yang ngeberatin di belakang gitu istilahnya. Nah memang untuk Nintendo Switch sendiri, charger bawaannya itu ada di 60 watt. Jadi kalau kalian pakai itu, kalau gua testing memang dia ada beberapa momen bisa pakai watt tinggi. Cuma untuk ngecas si Nintendo Switch-nya sendiri itu cuma pakai sekitar 15 watt gitu. Jadi nggak terlalu gede. Makanya menurut gua charger ini bisa dipakai juga buat sekalian ngecas yang lain.
Jadi kalau kalian pengen bawa keluar, menurut gua idealnya adalah bawa aja si dock ini sama chargernya. Yang misalnya kalau kalian di rumah orang tua, siapin aja kabel HDMI sama kabel USB Type-C. Apapun selama itu kompatibel PD 60 watt itu bakalan aman kabelnya. Jadi kalian nggak usah bawa-bawa kabel yang banyak, kabelnya ditaruh aja di sana, docknya aja yang dibawa karena saat ini memang nggak ada dock. Ada sih, gua kemarin baru nemu satu dan gua udah beli juga. Cuma nanti kalau udah datang gua akan share ke kalian. Gua masukin sedikit lah infonya. Oke, nah Anker ini juga ada versi power bank-nya, yang mana nih power bank-nya ada retractable cable-nya ya. Jadi kalian bisa langsung mencolok aja kabelnya, nggak usah pusing bawa kabel lagi, dan ini bisa sampai 165 watt. Nah harganya ini kurang lebih sama, kalau harga SRP-nya tuh di 999.000, cuma gue sendiri dapatnya itu di sekitar 800 ribuan ya, sering dapat voucher, jadi nanti gue taruh aja di bawah kalau kalian pengen. Cuma memang ini power bank-nya kayaknya kegedean, makanya next gue pengen rekomend power bank yang lebih compact dan cocok buat si Switch 2. Nah kalau kalian dari tadi mungkin lihat di Switch 2 di belakangnya kok ada tempelan ini ya, karena ya itu memang buat tempelan si power bank ini, yaitu ini adalah power bank dari Chuktek, kodenya Chuktek 6. Ya sesuai dengan namanya yang 6, ini kapasitasnya 6000 mAh, tapi yang keren adalah dia outputnya bisa sampai 50 watt. Ya jadi cara kerjanya gue tuh tempelinnya kayak gini ya. Nah jadi dia langsung nempel dan kita bisa langsung ngecas pakai kabel USB Type-C, itu USB Type-C yang pendek, yang nanti gue juga taruh aja linknya di bawah. Nih, udah langsung ngecas ya. Nah, di kapasitas 6000 mAh ini guys, ini memang ideal buat si Nintendo Switch, karena Nintendo Switch sendiri itu kapasitasnya sekitar 5000-an mAh. Kayak gitu, jadi kalian bisa ngedouble battery life dari si Nintendo Switch 2 menggunakan konsep atau si sistem kayak gini aja. Gitu ya. Nah, power bank ini sendiri tadi sampai 55 watt ya, jadi bisa hampir setara dengan charger bawaannya si Nintendo Switch. Jadi setara, bisa dibilang ya aman-aman. Nah, so far sendiri gue pakai oke-oke aja, walaupun gue belum sampai tes yang long term sampai ngabisin 2 kali, tapi at least secara capacity ya hitung-hitungannya kurang lebih kayak gitu. Ya sisanya ini powerbanknya ringan ya, kecil, jadi nggak bikin beban jadi lebih berat. Dan harganya pun menurut gue juga masih terjangkau banget di sekitar Rp290.000 untuk powerbanknya. So, ya ini rekomend, atau kalau kalian pengen suka yang gede, itu juga tadi yang Anker juga oke-oke aja sih. So ya, balikin ke kalian aja pilihannya. Kalau gue sih ya kayak gini enak buat kalian main long term. Oke, jadi itu aja guys buat Nintendo Switch 2 Accessories buat episode Gadget of the Month Juni 2025. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya bisa dikasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Basic Otak YouTube channel, dan let me know mana yang jadi favorit kalian. Kita diskusi langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao! Docknya coming soon deh. Ntar review long term.